Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah saya dapat membuat eh, tugas pengganti UTS pada kesempatan kali ini. Salawat berkah salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pada keluarga, sahabat dan hingga pengikutnya pada singgah akhir zaman kelak. Nah, langsung saja di sini nama saya Muhammad Dimasiar dengan NIM P101211004 akan membuat tugas untuk memenuhi tugas pengganti UTS, ujian tengah semester. Nah, materi yang saya ambil yaitu salah satu materi yang ada dalam dalam materi gizi dan lingkungan biofisik. Nah, dalam gizi dan lingkungan biofisik ini terdapat submateri yang bernama sistem pangan dan gizi. Nah, dalam mata kuliahnya sendiri adalah ekologi pangan dan gizi dan dosen pengampunya yaitu Dr. Jamaluddin M. Sakung SPD MKes. Nah, ini nama saya Muhammad Dinastiar, akhiran NIM-nya P101211004, kelas D, Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, adapun outline-nya yaitu apa pengertian sistem pangan dan gizi, pendekatan dalam sistem pangan dan gizi, kemudian ada subsistem-subsistem yang terbagi dari produksi, distribusi, konsumsi pangan, hingga subsistem gizi itu sendiri. Nah, kita yang pertama ada apa sih itu sistem pangan dan gizi? Ternyata dalam pangan dan gizi terdapat sistem atau serangkaian proses. Kita ketahui bersama bahwa sistem itu adalah serangkaian proses. Nah, dalam sistem pangan dan gizi dia itu adalah proses dari masukan, proses, keluaran, hingga tahap produksi berupa bahan produk primer maupun olahan. Nah, hal ini akan sampai ke tahap akhir, sampai di mana bahwa konsumen akan memenuhi gizinya dengan pangan tersebut. Jadi kita melihat tercapainya sistem pangan dan gizi dengan peningkatan atau penurunan status gizi tersebut. Nah, dalam sistem pangan dan gizi berarti adalah serangkaian komponen, berarti ada komponen di dalamnya. Ya, betul, karena komponen-komponen terdapat di dalam sistem pangan dan gizi yaitu ada subsistemnya lagi, seperti subsistem produksi, subsistem ketersediaan pangan, subsistem distribusi atau pemasaran, konsumsi, dan subsistem gizi. Nah, kenapa sih perlu adanya pendekatan sistem dalam pangan dan gizi? Karena kita ketahui bersama, pembangunan pangan dan gizi bukan hanya melibatkan tenaga gizi ataupun tenaga kesehatan yang berkecimpung di dalamnya, namun kita harus berusaha bekerja sama dengan berbagai aspek faktor atau stakeholder mulai dari pemerintahan hingga batu loncat kita yaitu masyarakat. Karena masyarakat sendirilah yang akan bisa mengubah status gizi dalam masyarakat itu sendiri. Nah, bisa dilihat bahwa uh, semua aspek harus bekerja sama karena faktor-faktor yang berpengaruh terhadap gizi dan pangan itu sangat banyak. Nah, seperti bisa dilihat bahwa masyarakat itu bisa menjadi produsen, pengolah, pemasar, dan konsumsi pangan. Jadi kinerja dari semua pihak sangat dipengaruhi juga oleh ekonomi. Yang tadi saya bilang faktor-faktornya bukan hanya soal kurang makan atau kurang gizi, namun ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, dan keamanan, serta bagaimana pelayanan sarana publik untuk pemenuhan gizi dan pangan ini. Jadi diupayakan bahwa harusnya ada kerjasama dari setiap lintas sektor. Nah, kita ke subsistem pertama, yaitu ketersediaan pangan atau produksi. Nah, subsistem ini sendiri adalah bagaimana merupakan kondisi penyediaan yang mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk diturunkan kepada penduduk dengan jenjang berupa nasional, provinsi, lokal, dan rumah tangga. Nah, dalam produksi ini sendiri sangat dipengaruhi beberapa hal seperti dinamika industri, penanganan pasca panen, ekspor impor, dan tingkat produksi. Nah, untuk tingkat produksi sendiri itu dipengaruhi lagi beberapa hal. Bagaimana cara bertani di tempat tersebut, bagaimana mutu dan luas lahan, pola penguasaan lahan, pola pertanaman, tempat tinggal, cara perangsang berproduksi, peranan sosial, dan tingkat pendapatan. Nah, untuk dinamika industri sendiri, yaitu bagaimana petani yang berorientasi pada pasar akan dipengaruhi oleh dinamika industri.
petani akan meningkatkan suatu produksi pangan yang sedang banyak dibutuhkan oleh industri. Jadi jika mungkin industri tidak membutuhkan pangan tersebut, maka produksinya akan dikurangi. Kemudian ada penanganan pasca panen. Dalam usaha tani kecil hanya untuk mencukupi pangan sendiri, subsistence farming. Masalah teknologi pasca panen tidak terlalu penting karena bahan makanan yang dipanen langsung dikonsumsi sendiri. Akan tetapi pada masa kini biasanya produksi pangan terlebih dahulu melewati proses penanganan pasca panen. Jadi banyak-banyak proses penanganan pasca panen ini berpengaruh pada kualitas panen itu atau pangan itu sendiri. Nah, kemudian ekspor impor. Nah, ekspor impor ini bagaimana peningkatan produksi dalam negeri tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri itu sendiri, tetapi juga kita meningkatkan pertumbuhan untuk ekspor kita dan impor kita. Ekspor impor merangsang pertumbuhan ekonomi dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perorangan, terutama petani. Ekspor dapat dilakukan pada saat harga di luar negeri itu lagi uh, bisa kita beli atau dalam kadar mencukupi. Begitu juga ketersediaan pangannya. Nah, kita ke distribusi yang kedua. Kita ke sistem yang kedua, yaitu distribusi atau pemasaran. Nah, dalam distribusi sendiri itu yaitu subsistem yang menjadi prasyarat untuk menjamin harga seluruh rumah tangga dapat menjangkau kebutuhan. Jadi dijangkaunya ini bukan hanya dalam segi fisik, yaitu dalam menjangkau ke tempat pembelian pangan, namun juga dalam segi harga, dari segi ekonomi. Jadi sistem distribusi itu kita memperhatikan dari segi fisiknya, dari keterjangkauan terhadap tempat pembelian pangan, serta bagaimana harganya. Nah, adapun dalam subsistem distribusi ini dipengaruhi oleh rantai distribusi. Apa sih itu rantai distribusi? Yaitu adalah tahap-tahap di mana dari produsen hingga nantinya ke konsumen. Jadi ada harga yang sangat signifikan berat dari produsen pertama hingga nanti konsumen yang membelinya. Karena kita bisa lihat bahwa ada produsen yang menjadi memproduksi barang tersebut, kemudian ke pedagang pengumpul desa yang jadi ulur tangan pertama, kemudian ada pedagang menengah kecamatan, kemudian pedagang besar kota, penjajah pangan hingga akhirnya sampai ke konsumen. Jadi memang diperhatikan mungkin dari harga pengangkutannya, harga bagaimana penyimpanannya, serta bagaimana sarana prasarana yang membutuhkan harga sehingga dari harga awalnya mungkin cuma 1.000 di produsen menjualnya hingga sampai ke konsumen akan menjadi mungkin 7.000 karena adanya pertimbangan-pertimbangan harga oleh pedagang-pedagang yang menjadi ulur tangan dari produsen itu sendiri. Kemudian kita ke subsistem konsumsi pangan. Nah, konsumsi pangan adalah jumlah atau jenis pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan bahwa mereka terpenuhi biologisnya serta psikologisnya, bahkan mungkin sosialnya. Oleh karena itu, setiap individu itu memiliki ekspresi atau cara mereka memilih makanan yang berbeda-beda. Nah, adapun faktor-faktor dari konsumsi pangan itu sendiri, yang pertama, apa sih makanan pokok yang ada di daerah mereka? Kemudian bagaimana kelangkaan pangan? Jadi kelangkaan pangan ini mungkin ada makanan-makanan yang langka, mereka tidak akan mengkonsumsi hal itu ataupun mereka akan mencari alternatif lain karena mungkin harganya yang sulit dijangkau. Kemudian ada pekerjaan yang banyak dilakukan di wilayah. Ya, kembali lagi, pekerjaan yang memiliki pendapatan yang menengah ke bawah akan sulit memenuhi gizi yang terstandar. Mungkin akan memenuhi gizi-gizi yang ala kadarnya saja, apalagi pekerjaannya mungkin kita bisa melihat mungkin mereka adalah tunawisma dan lain sebagainya. Kemudian makanan tabu akibat kondisi sosial budaya. Jadi makanan tabu ini juga sangat penting dilihat karena ketika mungkin makanan tabu ini adalah makanan yang bergizi, tapi namun di sosial budaya atau di budaya yang mereka anut, mereka dilarang makan makanan tersebut. Jadi bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat memberitahu bahwa makanan tabu ini sebenarnya tidak kenapa dikonsumsi, malah akan sangat bermanfaat untuk dikonsumsi. Nah, kemudian kita ke subsistem terakhir, yaitu subsistem gizi. Itu merupakan resultan dari subsistem-subsistem sebelumnya, atau hasil dari
subsistem sebelumnya yang dicerminkan melalui status gizi. Jadi dalam subsistem gizi yang diperhatikan status gizinya, apakah dari awal subsistem tadi, dari penyediaan pangan, distribusi pangan, apakah sudah memenuhi nanti status gizi ini. Jadi kita lihat lagi. Jadi pangan yang sudah melewati subsistem tadi kemudian akan dimakan oleh konsumen, dipinjam menjadi zat gizi, kemudian diserap. Pada diserap ini kemudian akan dilakukannya pemecahan dan sintesis. Jadi memang subsistem gizi membahas bukan hanya bagaimana sampai dan bagaimana dimakannya oleh konsumen, tapi di dalam tubuhnya itu apakah diserap dengan baik, apakah happy handling. Nah, di subsistem gizi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pertama, kelebihan makanan. Jadi kita memperhatikan bahwa jangan sampai kita kelebihan makanan atau kelebihan gizi, karena akan menyebabkan kegemukan atau obesitas. Kemudian, tadi kelebihan. Sekarang jangan sampai kekurangan gizi, karena ketika kita kekurangan energi di dalam makanan, tubuh kita akan cepat mudah lelah. Jadi kekurangan energi di dalam makanan akan menyebabkan protein makanan. Protein makanan yang kurang akan menyebabkan melemahkan tubuh. Nah, yang ketiga, semua zat gizi sangat-sangat penting dalam proses pencahayaan dan sintesis zat gizi. Jika makanan tersusun secara seimbang, maka dihasilkan kesehatan yang sempurna. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kita tidak boleh memilah-milih makanan dengan yang kita tidak suka begitu. Jadi kita harus dengan gizi seimbang. Jadi adanya gizi seimbang akan mempertahankan status gizi dan kesehatan kita yang sempurna. Jadi perlunya makan protein, karbohidrat, ada sayur-sayurannya, ada seratnya di dalam, ada buah-buahannya, dan serta susu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga tugas ini dapat memenuhi dan dapat mendapatkan nilai tinggi dari untuk tugas mengganti ujian tengah semester dalam mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi yang diampu oleh Dr. Jamaluddin M. Sakung, SPD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.